Pagi anak-anakku sayang. Selamat pagi mama papa di rumah. Jumpa lagi hari ini dengan Bu Guru Endang. Kita akan melanjutkan lagi kegiatan untuk 5 hari, yaitu mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 ya. Tetap kita harus semangat walaupun kita masih dilarang untuk tatap muka ya. Bu Guru semangat di rumah, anak-anak juga semangat di rumah ya, sehingga nanti saat di kelas 1 anak-anak sudah siap, karena kita akan dan kita sudah masuk semester 2. Jadi harus tetap semangat ya, hilangkan rasa jenuh, hilangkan rasa malas, hilangkan rasa capek. Saatnya belajar, tetap belajar. Oke, anak-anak, sebelum belajar kita harus minta perlindungan kepada Tuhan. Maka marilah kita sikap berdoa. Kita akan berdoa, tepuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan mulai melakukan kegiatan PJJ. Sebelumnya Ibu Guru sampaikan untuk minggu ini kita mengambil tema air, api, dan udara. Nah, kita akan bicara tentang air ya. Air tentu saja ada sumbernya. Sumber air itu di mana saja? Sumber air itu dari mana saja? Nah, baik, sumber air itu misalnya bisa dari sumur, kemudian dari pam, kemudian dari hujan, kemudian sungai, kemudian laut. Nah, itu sumber air ya. Jadi kalau anak-anak ditanya air ini dari mana ya, sumbernya, nah, anak-anak jelaskan. Nah, kalau hujan berarti air itu sumbernya dari hujan ya. Nah, kemudian dari gunung juga bisa, kemudian dari sumur, nah itu, kemudian dari mata air, nah dari pam. Jadi anak-anak harus bisa menjawabnya.
Kemudian setelah kita tahu tentang sumber air, nah kita harus tahu manfaat air. Nah, manfaat air itu apa? Gunanya air itu apa? Untuk apa? Iya, gunanya air adalah satu, untuk mandi. Ya kan? Kita kalau mandi menggunakan air. Kemudian yang kedua, untuk memasak air, memasak sayur, memasak nasi. Nah, itu menggunakan air. Kemudian untuk minum. Nah, lalu untuk apa lagi? Untuk pengairan sawah. Nah, itu. Kemudian juga untuk mencuci. Nah, itu gunanya air. Siapa saja yang membutuhkan air? Nah, siapa saja yang perlu air? Yaitu kita manusia. Kemudian yang kedua binatang. Yang ketiga adalah tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau kita tidak ada air, maka kita bisa mati lama-lama. Karena apa? Karena kekeringan air. Ya. Kalau kita misalnya pada saat kita terasa haus, kita tahan, lama-lama badan kita akan lemas. Nah, sampai tidak ada air berhari-hari, maka lama-lama kita bisa mati. Binatang juga bisa mati, tumbuh-tumbuhan juga bisa mati. Jadi air itu sangat penting bagi kehidupan kita, ya, kehidupan makhluk hidup. Tuh. Nah, baik. Kemudian ada juga api. Nah, api itu juga sangat perlu, sangat dibutuhkan oleh kita. Nah, sumber api itu dari mana? Ya, bisa dari matahari. Itu adalah sumber api yang paling panas. Kemudian yang kedua bisa dari lilin. Kemudian bisa dari listrik. Lalu bisa dari apa? Api unggun. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang bahayanya apa? Nah, bahaya api adalah kalau kita tidak bisa berhati-hati dalam menggunakan api, maka akan terjadi kebakaran. Begitu juga pada air. Ya, kalau air itu datangnya banyak dan tidak bisa ditahan, maka akan terjadi banjir. Jadi bahaya air itu banjir. Kemudian bahaya api itu mengakibatkan bisa kebakaran. Nah, itu. Kemudian sekarang udara juga sama. Nah, udara itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, gunanya apa udara itu? Ya, gunanya untuk bernafas, ya. Kita bernafas itu menghirup udara. Nah, ya kan? Ya, kalau tidak ada udara bagaimana? Nah, kita bisa sesak napas, apalagi
Apalagi kalau udara itu sudah tercemar, sudah kotor, maka sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama kesehatan pada pernapasan. Ya, seandainya kita di belakang mobil, lalu mobil itu mengeluarkan api atau mengeluarkan udara dari knalpot, maka apa yang kita rasakan? Udara itu sudah tidak sehat, udara itu sudah tercemar. Nah, kalau kita menghirupnya, maka terjadilah reaksi kita, bisa batuk-batuk, lalu bisa sesak nafas. Nah, udara yang bersih itu adalah udara yang tidak tercemar. Ya, misalnya udara yang masih pagi hari, atau udara di pegunungan, di puncak, nah itu udaranya sangat segar sekali, sangat bersih. Kadang-kadang kita sebagai orang kota ingin merasakan segarnya udara di gunung atau di puncak. Nah, tentu saja pada saat libur bisa kita laksanakan bersama keluarga masing-masing. Nah, itu ya anak-anak. Jadi tema kita yaitu untuk 1 minggu itu adalah api, air, dan udara. Ya, bisa disebut juga api, udara, air. Ya, bisa disebut lagi air, api, udara. Ya, oke. Sekarang selamat belajar. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kebersihan. Hai anak-anak, kita lanjutkan lagi kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan pada hari Kamis. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 21 Januari 2021. Nah, kita lanjutkan kegiatan yang pertama adalah warnailah gambar di bawah ini yang menggunakan udara. Jadi biasanya ada benda yang menggunakan udara. Apa saja itu benda yang menggunakan udara? Radio menggunakan udara? Tidak. Jadi yang menggunakan udara apa? Balon. Balon ini jika ditiup, nah itu di dalamnya terdapat udara. Ya. Jadi balon adalah benda yang menggunakan udara. Kemudian ini layang-layang. Layang-layang juga membutuhkan udara. Jika anak-anak bermain layang-layangan di tepi pantai, tentu saja harus banyak udaranya atau banyak anginnya, sehingga layang-layang ini dapat melayang ke atas. Nah, ini jadi layang-layang juga membutuhkan udara. Kemudian yang terakhir adalah bola. Supaya kalian bisa bermain bola dengan nyaman, maka bola ini di dalamnya diberikan udara dengan cara dipompa. Nah, ya, selain balon apa? Ban mobil itu juga membutuhkan udara. Ya. Jadi udara juga sangat berguna
berguna bagi kita. Ya, kalau kita untuk bernafas, ya, kita menghirup udara yang bersih, kemudian kita mengeluarkan udara yang kotor melalui bernapas dengan hidung. Ambil napas, keluarkan dari hidung lagi. Nah, ya, oke. Ini. Kemudian kegiatan yang kedua untuk hari Kamis adalah bermain membaca kalimat cerita. Ini ceritanya tentang binatang. Binatang juga membutuhkan udara, terutama pada ikan. Ya, ikan di dalam air itu butuh udara. Nah, maka ikan bisa hidup di air karena di dalam air ada udara. Kalau tidak ada udara, maka ikan akan mati. Ya. Dan ikan juga sangat membutuhkan air. Kalau tidak ada air, maka ikan juga akan mati. Ya, kalau tidak percaya, anak-anak boleh coba sains. Ambil seekor ikan kecil, letakkan di lantai. Kemudian anak-anak lihat seekor ikan yang ada di toples atau ember. Nah, lebih bisa berenang dengan lincah. Tetapi ikan yang diletakkan di lantai tadi, mereka tidak bisa hidup. Nah, karena apa? Karena ikan hidupnya di air, maka ikan sangat membutuhkan air. Ya, tuh. Nah, di sini ceritanya tentang ular dan kodok. Kodok sama dengan katak. Ya, kodok sama dengan katak. Tapi kita sebut saja katak. Nah, dibaca dengan lantang, dieja di dalam hati. Ya, mengejanya tidak per huruf, tetapi per suku kata di dalam hati. Ular dan katak. Di ladang Pak Adam ada ular piton besar. Ular itu ada di pohon. Ular mau makan katak. Tetapi katak tahu kalau ada bahaya. Katak masuk ke dalam kolam. Ular kecewa, lalu keluar. Ya, bisa? Baik. Anak-anak, itu tadi kegiatan pada hari Kamis. Selamat belajar, tetap semangat.